Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita kembali belajar. Kita masuk pada bab 4 tentang membangun persahabatan sejati. Dan pada pelajaran hari ini kita akan membahas secara khusus materi tentang pacaran. Untuk mengawali pelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian bersama menyanyikan lagu yang berjudul Jatuh Cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai, oh amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Oh asyiknya, la 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 la. Baik, kita sudah mendengar lagu tentang jatuh cinta. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, situasi apa yang digambarkan oleh lagu tersebut? Lalu yang kedua, penggalan syair mana yang paling menarik dari lagu tersebut? Dan yang ketiga, adakah di antara kalian yang pernah mengalami jatuh cinta? Situasi yang digambarkan melalui lagu tadi adalah situasi di mana seseorang sedang merasakan jatuh cinta. Nah, tentu ketika seseorang jatuh cinta, ada berjuta-juta rasanya sebagaimana syair lagu tadi. Nah, itu yang paling menarik. Mengapa itu yang paling menarik? Kadang ketika orang jatuh cinta, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda itu yang membuat dia merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia. Mungkin di antara kalian yang hadir di sini pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan setiap orang pasti akan merasakan dan mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan itu adalah suatu hal yang normal dan wajar. Jika demikian, lalu apa arti pacaran? Pacaran adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Ada 3 tahap ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang pertama, masa kanak-kanak. Pada waktu masa kanak-kanak, kita tentu tanpa malu bergaul dengan siapa saja. Dan ketika kita bergaul, tidak ada perasaan apapun. Semuanya berjalan dengan wajar. Dan yang kedua, masa remaja. Pada waktu memasuki usia remaja, selain bergaul dengan siapa saja, kita mulai tertarik secara khusus juga kepada lawan jenis. Nah, misalnya kita mulai naksir seseorang, kita mulai bergaul secara khusus dengan lawan jenis kita. Bahkan kita sampai pada tahap yang disebut dengan pacaran. Lalu yang ketiga, masa dewasa. Setelah kita menginjak usia dewasa, ketertarikan pada lawan jenis dan pacaran itu akan lebih diarahkan menuju cita-cita untuk hidup berkeluarga. Jadi ada 3 tahap ya, masa kanak-kanak,
masa remaja, dan masa dewasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpacaran. Yang pertama, taatilah norma-norma agama dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Lalu yang kedua, tunjukkan sikap saling menghormati terhadap pacarmu. Lalu yang ketiga, kenakanlah pakaian yang sopan dan hindari tingkah laku yang dapat menimbulkan dorongan nafsu seksual. Yang keempat, pilihlah tempat terbuka dan layak untuk berduaan. Hindari berpacaran di tempat yang sunyi, apalagi sampai larut malam. Lalu yang kelima, hindarilah tiduran di pangkuan pacar pada saat berduaan. Yang keenam, hargailah kepercayaan orang tua yang sudah diberikan kepadamu. Yang ketujuh, hindari film atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Yang kedelapan, tidak dibenarkan berpacaran pulang larut malam, apalagi tidur di tempat pacar. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan pacaran, sekarang kita akan melihat kembali bagaimana pandangan kitab suci atau ajaran Yesus sendiri dalam kaitannya dengan materi kita tentang pacaran. Kita akan baca bersama dari Injil Lukas bab 14 ayat 28 sampai dengan 34 dengan perikop tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Dalam bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 28 sampai dengan 34, di situ memberikan pesan bagi kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk menghayati tahap-tahap pergaulan yang harus dilalui dalam terang iman Kristiani. Kisah tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seseorang yang akan mendirikan sebuah menara dan persiapan seorang raja yang akan berperang tersebut memberi inspirasi kepada kita bahwa membangun rumah tangga perlu persiapan yang matang. Maka berpacaran merupakan salah satu persiapan bagi pasangan muda-mudi yang ingin membangun hidup rumah tangga yang kokoh. Lalu apa tujuan pacaran? Yang pertama, mengenal kepribadian. Lalu yang kedua, mengenal latar belakang keluarga. Dan yang ketiga, mengenal latar belakang pendidikan. Dalam berpacaran, masing-masing pihak harus bisa mengendalikan diri dan selektif terhadap ajakan dari pihak lain. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kedua belah pihak harus senantiasa menjaga norma-norma agama dan juga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu apa yang harus kita persiapkan selagi kita duduk di SMP? Yang pertama adalah menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk bekal di kemudian hari. Lalu yang kedua, memperkokoh iman kita kepada Yesus agar tidak mudah hanyut terhadap aneka tawaran yang indah selama masa remaja ini. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.